Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang taksonomi dalam penelitian epidemiologi. Seperti namanya, epidemiologi mempelajari sesuatu yang terjadi di manusia sehingga taksonomi penelitian yang digunakan di sini adalah taksonomi penelitian yang dilakukan untuk manusia. Untuk membicarakan taksonomi, maka kita bisa klasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi. Namun sebenarnya desain penelitiannya sih itu saja gitu ya. Jadi di sini kita golongkan taksonominya bisa berdasarkan tujuan, bisa berdasarkan bingkai waktu, bisa berdasarkan ada tidaknya perlakuan, penelusuran sebab akibat, ataupun pengambilan informasi, faktor sebab dan akibat. Yang pertama, kalau misalnya berdasarkan tujuan, pengklasifikasiannya ada deskriptif dan juga ada analitik. Jadi tujuannya itu penelitiannya apakah hanya mendeskripsikan, hanya memperlihatkan saja ada berapa jumlahnya gitu ya, atau menganalisis ya, mendeskripsikan asosiasi antara pajanan dengan luaran. Walaupun analitik di sini tidak harus selalu asosiasi, kita bisa juga melihat keterwakilan, inferensi dari populasi pada sebuah sampel yang kita ambil. Ini sama ya, jadi deskriptif ini menjelaskan distribusi masalah kesehatan terutama berdasarkan faktor orang, tempat, dan waktu. Person, place, and time, PPT. Dalam epidemiologi, PPT itu selalu ada. Lalu ada yang tadi epidemiologi analitik, di sini studi mengenai determinan. Determinan di sini adalah faktor-faktor resiko yang bisa mempengaruhi masalah kesehatan. Eh, Secara garis besar untuk deskriptif itu bisa ada beberapa jenis penelitian ya. Kita mulai dari sini laporan kasus, seri kasus, cross seksional dan ekologi. Laporan kasus, seri kasus ini adalah merupakan contoh dari sebuah laporan yang biasanya diberikan pada kasus-kasus yang menarik ya, kasus kesehatan misalnya satu orang pasien dengan penyakit yang baru ya, atau dengan komplikasi yang aneh ya, dilaporkan. Kemudian ada seri kasus, gabungan dari kasus-kasus yang sama dilaporkan juga. Cross seksional di sini ini bisa deskriptif, bisa juga analitik. Kenapa dia dimasukkan ke dalam deskriptif? Memang karena level of evidence-nya yang paling rendah, yang rendah ya, seperti studi ekologi. Studi ekologi di sini ini adalah studi dalam gabungan studi yang menggunakan agregat data. Misalnya studinya mengumpulkan mengumpulkan laporan ya, dari laporan-laporan yang ada kemudian dikompilasikan, kemudian kita sajikan datanya. Nah, kalau analitik itu bisa berupa jenis penelitian kasus kontrol, kohort, dan studi intervensi. Nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa antara kasus kontrol, kohort, dan studi intervensi. Jadi kita lihat dari sini, ini adalah penelitian klasifikasi lain, bertaksonomi lain berdasarkan bingkai waktu, berdasarkan kerangka waktu. Pada penelitian kasus kontrol, itu kerangka waktunya itu adalah dia retrospektif. Ya, selalu retrospektif, di mana kasus kontrol itu selalu berangkat dari output terlebih dahulu, dari outcome atau dari variabel tergantungnya. Jadi kita klasifikasikan seseorang itu sakit atau tidak sakit. Artinya apa? Sudah ada kejadian sakitnya, ya. Sakit tidak sakit, kemudian dilihat pajanannya kemarin pada waktu sebelumnya, ya. Jadi mundur ke belakang, itu yang disebut dengan retrospektif. Ada yang disebut dengan cohort study. Cohort study itu ada dua, ada yang prospektif dan ada juga yang retrospektif. Prospektif di sini artinya disease-nya belum terjadi. Jadi diklasifikasikan orangnya, kalau kohort itu selalu berangkat dari exposure, dari pajanan. Diklasifikasikan kelompok yang terpajan dan kelompok yang tidak terpajan, lalu kemudian diikuti ya, mengikuti waktu berapa persen yang jadi sakit, berapa persen yang tidak sakit, lalu dibandingkan persentase yang sakit antara terpajan dan tidak terpajan tersebut. Dan bentuk yang lain dari cohort itu adalah yang retrospektif cohort, di mana di sini penyakitnya sudah terjadi. Tapi ingat, pada kohort itu kita tidak berangkat dari penyakit. Ingat, yang berangkat dari penyakit itu hanyalah case control ya. Untuk kohort selalu meskipun penyakitnya sudah terjadi, berangkatnya itu selalu dari terpajan dan tidak terpajan seperti itu. Ini contohnya ya, time frame ya, berdasarkan kerangka waktu. Jadi kalau misalnya penelitiannya dimulai di sini,
kemudian diikuti ya, itu diikuti ke depan, kita nggak tahu bakal seperti apa nanti di depan, itu yang disebut dengan studi prospektif. Sedangkan kalau misalnya kita lihat ke belakang gimana riwayatnya dulu ya, apakah itu paparannya, apakah itu penyakitnya, itu yang disebut dengan retrospektif. Ingat, retrospektif bisa kasus kontrol dan bisa cohorts. Kalau prospektif itu selalu cohort. Ini juga contoh dari prospektif cohort ya. Jadi di sini adalah penelitian di awal dilakukan di mana di sini belum terjadi penyakit. Jadi ini yang contoh prospektifnya ya. Jadi prospektif atau retrospektif ini dibatasi oleh sudah terjadi atau belum. Ya, nah ini nih kalau misalnya studi startnya bisa dari sebelum terjadi paparan atau sesudah terjadi paparan. Yang penting sebelum terjadi penyakitnya. Kalau retrospektif cohort, penyakitnya sudah terjadi, ya. Tapi ingat, kita tidak mengelompokkan sakit dan tidak sakit untuk studi cohort, tapi kita mengelompokkan terpajan dan tidak terpajan. Contohnya ini, ya, tentang penelitian salmonella di Belfast, Irlandia. Ini adalah contoh dari sebuah penelitian cohort, ya, di sini di mana kita bisa melihat ada bayi yang baru lahir. Lalu kemudian diklasifikasikan faktor resikonya, ada yang memiliki nilai APGAR yang sangat rendah dan nilai APGAR yang baik. APGAR ini adalah scoring untuk prognosis, dari seorang bayi ya. Onsetnya di sini ya, onset penelitiannya, kemudian diikuti selama beberapa tahun apakah nanti muncul kecacatan atau tidak. Berapa persen yang cacat lalu dibandingkan. Ini contoh cohort. Jadi selalu kalau cohort itu berangkat dari paparannya. Nah, kalau yang retrospektif cohort di sini ya, berarti sudah penelitian di sini dilakukan di tahun 93. Lalu kemudian dilihat dia riwayat di rumah sakit tahun 82 yang lahir ada berapa orang. Kemudian diklasifikasikan mereka bagaimana skor APGAR-nya. Ada yang sangat rendah dan ada juga yang tinggi. Lalu kemudian terus ditelusuri rekam medisnya sampai ke tahun onset dari studinya dan berapa persen yang jadi disable. Kalau dilihat dari sini, ini retrospektif, tapi kita berangkatnya tidak berangkat dari yang sakit tidak sakit, selalu berangkatnya dari pajanan terlebih dahulu. Dan itu adalah contoh dari cohort. Jadi jangan sampai terkecoh dengan seringkali orang bingung membedakan retrospektif cohort dan membedakan case control gitu. Padahal jelas beda gitu. Kalau case control itu selalu berangkatnya tuh dari luaran, dari kelompok kasus dan kelompok kontrol. Sedangkan kalau cohort selalu berangkatnya itu dari pajanan, ya terpajan dan tidak terpajan. Ini kasus kontrol ya kita bisa melihat bagaimana seseorang kita teliti riwayatnya dulu ketika paparannya seperti apa ketika sebelum sakit. Lalu taksonomi lain berdasarkan ada tidaknya perlakuan itu ada berdasarkan eksperimental dan juga observasional. Di sini eksperimental peneliti memiliki kontrol terhadap pemaparan, sedangkan observasional peneliti mengamati pemaparan yang terjadi secara alamiah. Jadi hanya melihat saja, ya. Yang intervensi itu adalah contohnya trial eksperimental, ya, atau penelitian kuasi eksperimental yang dilakukan ke manusia. Nanti akan dibahas ya setelah UAS untuk pembahasan jenis-jenis ini. Lalu untuk yang observasional, penelitian itu bisa yang deskriptif, bisa kasus kontrol, studi cohort, ya, cross seksional dimasuk ke dalam penelitian deskriptif. Jadi sebenarnya penelitiannya itu saja gitu, cuman berdasarkan apa nih mau dilihatnya gitu. Kalau berdasarkan ada tidak perlakuan, ya kalau kasus kontrol nggak ada perlakuan, itu termasuk observasional. Lalu taksonomi lain misalnya berdasarkan penelusuran sebab dan akibat. Kalau nggak ada penelusuran sebab dan akibat, itu disebut penelitian deskriptif. Sebab dan akibat ini agak tricky ya karena ada kriterianya ya, kriteria dari kausalitas. Kalau hubungan itu belum tentu sebab dan akibat. Nanti kita akan bahas di pertemuan lebih detail lagi di pertemuan selanjutnya. Kemudian di sini kalau misalnya ada penelusuran sebab dan akibatnya jelas yang penelitian yang cohort, ya studi intervensi, kasus kontrol itu semua ada penelusuran sebab dan akibatnya. Kenapa? Karena kita bisa mengukur konsistensinya. Ya, konsistensi dari hubungan. Konsistensi dari hubungannya sebagai faktor resiko kah atau sebagai faktor protektif kah atau tidak ada hubungan misalnya seperti itu. Bisa dilihat
video yang lain tentang video lain yang ada di channel ini tentang kasus kontrol, bisa dilihat kapan kita menyimpulkan ada hubungan dan kapan kita menyimpulkan sebab dan akibat. Ya, bisa dilihat nanti. Ini berdasarkan pengambilan informasi faktor sebab dan akibat. Di sini sebab dan akibatnya diambil pada waktu yang sama. Itu adalah penelitian cross seksional. Jadi kita nggak tahu, nggak ada kerangka waktunya kalau cross seksional. Tapi kalau misalnya ada kerangka waktunya longitudinal, ya itu kasus kontrol, kohort, intervensi itu udah jelas ya, jelas ada di situ kerangka waktunya. Ini contohnya ya untuk perbedaan antara penelitian yang longitudinal dan juga yang cross seksional. Kalau yang longitudinal mengklasifikasikan antara terpajan yang merokok dan tidak merokok. Jadi ini adalah contoh dari kohort, lalu dilihat bagaimana ada yang sakit kanker paru atau tidak pada tahun 80 dan 2000. Jadi dilihat ini adalah kohort yang prospektif. Sedangkan kalau cross seksional, peneliti itu langsung mencari di saat itu juga di satu waktu siapa yang merokok di saat itu dan juga siapa yang menderita kanker paru saat itu juga. Ini contohnya ya, jadi disease positif, disease negatif, exposure pajanan dan pajanan negatif diambil dalam satu waktu. Ini adalah contoh dari cross seksional ya. Ini langkah-langkahnya yang bisa dilakukan untuk penelitian cross-seksional mulai dari mendefinisikan populasi dan lalu mengumpulkan data pajanan dan penyakitnya dalam satu waktu. Sehingga kita dapatkan sel 4x4 seperti ini. Sel 4x4 seperti ini atau cross tabulasi atau dummy table, banyak namanya. Ini adalah contoh dari sebuah hubungan sebab dan akibat dalam penelitian epidemiologi. Sumbu X ini biasanya merupakan sumbu Y ini merupakan pajanan ya. Pajanan ini belum tentu faktor risiko ya. Pajanannya nanti bisa faktor risiko, bisa faktor protektif tergantung dari hasil analisisnya. Dan pajanan ini yang atas ini sel yang pertama ini selalu positif ya. Jadi sel yang nah sumbu X ini adalah disease-nya, outcome-nya. Jadi yang memiliki penyakit dan memiliki pajanan ini ada di sel yang pertama ya. Disebut sel A, ya, sel B, sel C, dan sel D. Jadi dalam epidemiologi, tabel 2x2 ini banyak gunanya dan kita bisa lihat nanti bagaimana dia bisa memperlihatkan hubungan sebab dan akibat. Kalau cross-seksional, karena diambil dalam satu waktu dan kita tidak bisa mengetahui yang mana yang muncul dulu, apakah pajanannya ataukah penyakitnya. Jadi kita bisa membandingkannya secara horizontal atau secara vertikal karena ini adalah cross-seksional. Ya. Jadi kita bandingkan prevalensi di kelompok yang terpajan misalnya A per A plus B ya lawan C per C plus D. Atau misalnya prevalensi yang sakit ya antar kelompok terpajan dan kelompok tidak terpajan. Nah, kalau ini bebas penyakit, lalu kemudian kemudian diklasifikasikan menjadi yang terpajan dan tidak terpajan. Lalu diikuti terus sampai muncul penyakit atau tidak muncul. Nah, ini contoh dari desain yang cohort ya. Kenapa? Karena prospektif. Ini contoh yang cohort ya, masih sama ya seperti ini. Jadi dikelompokkan, lalu kemudian diikuti ada yang sakit ya. Lalu kita hitung, perlu kita bandingkan insidensi di antara kelompok yang terekspos dan insidensi di kelompok yang tidak terekspos. Silahkan dilihat tentang frekuensi dari epidemiologi mengenai insidensi ya. Dan cohort itu bisa meneliti insidensi, tidak seperti kasus kontrol. Ini juga sama ya, grup perokok dan grup tidak perokok diikuti, lalu kemudian yang sakit dibandingkan antara kelompok terpajan dan kelompok tidak terpajan. Sedangkan kalau yang ini berangkat maaf ini salah dari sakit dulu ya dan sakit tidak sakit lalu dilihat bagaimana eksposurnya. Ini ciri khas apa? Ya, ini ciri khas dari penelitian kasus kontrol ya. Kasus kontrol bersifat selalu retrospektif. Dalam penelitian kasus kontrol kita membandingkan terlebih dahulu kita kelompokkan dulu ya, kelompokkan yang kasus yaitu yang sakit kanker dan juga yang tidak sakit kanker. Dari situ kita cari informasi riwayatnya bagaimana pajanannya yang dulu ya. Kemudian kita bandingkan
odds pajanan di kelompok kanker dan odds pajanan di kelompok bukan kanker. Itu saja mungkin untuk detailnya, nanti kita akan masuk ke masing-masing desain penelitian. Jadi penelitiannya sih itu saja ya, kasus kontrol, kemudian cohort, trial, gitu, studi ekologi, cross-seksional. Itu selalu itu, tapi berdasarkan apa kita mau mengklasifikasikannya. Jadi ada banyak mengklasifikasikannya. Padahal barangnya itu tuh aja. Nanti untuk detailnya kita akan lihat bagaimana kita akan masuk lebih dalam ke setiap jenis penelitian tersebut. Selalu jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.